Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan ayat 43. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya. Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi.
Aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Lalu Yesus meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menabur benih baik ialah putra manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Putra Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Horas. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjumpai ada pemahaman perbedaan tipis antara kesabaran dengan sikap membiarkan atau tidak peduli dengan sesuatu. Dalam pemahaman kita, relasi kita dengan Tuhan pun, pemahaman kita tentang kesabaran dan membiarkan tidak jarang sering terjadi di dalam diri kita. Terutama ketika kita melihat berbagai macam kejahatan yang terjadi secara terus-menerus, mungkin kita akan bertanya, apakah Tuhan membiarkan saja segala sesuatu terjadi? Atau ketika penderitaan manusia tidak pernah berakhir, kita pun bertanya di dalam doa, di dalam hati, di dalam pengalaman kita, apakah Tuhan membiarkan penderitaan ini? Atau ketika kita melihat orang lain yang hidupnya tidak benar, orang lain di sekeliling kita yang melakukan tipu daya, mungkin kehidupan mereka lebih sukses, lebih baik daripada orang yang saleh. Mungkin kita pun akan bertanya lagi, di mana Tuhan? Dalam bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan bersama, dalam bacaan Injil tentang perumpamaan lalang dan gandum pada hari ini, kurang lebih menjelaskan, menjawabi pertanyaan-pertanyaan kita. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan lalang tumbuh di antara gandum, padahal Dia ingin agar gandum itu tumbuh dan menghasilkan buah yang baik? Jawaban yang dapat kita sampaikan, alasan mendasar di dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan berkata, jangan, sebab ketika kamu mencabut lalang itu, jangan sampai gandum pun ikut tercabut.
Artinya apa bagi kita? Bahwa Tuhan tidak membiarkan kejahatan itu terjadi. Tuhan tidak membiarkan kejahatan merajalela di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan lebih mencintai manusia. Tuhan lebih mencintai gandum itu, bahkan satu pun tidak ingin tercabut. Tuhan mencintai kebaikan yang sudah ditanam, ditabur di dalam hati kita masing-masing. Hanya pada akhir zaman, pada saat menuai tiba, pada saat itulah Tuhan menampakkan kemuliaannya, di mana gandum akan dikumpulkan di dalam lumbung dan lalang akan diikat dan dibuang lalu dibakar. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, apa permenungan kita yang boleh kita bawa pulang dari bacaan-bacaan suci ini? Yang pertama, dalam bacaan pertama dan bacaan Injil mengisahkan kepada kita tentang kesabaran Tuhan yang tiada batas bagi umat manusia. Seberapa besar pun manusia berbuat dosa, seberapa besar pun kita mengulang kesalahan kita yang sama, Tuhan tetap setia. Tuhan masih memberi waktu bagi kita selagi kita masih bersiara di dunia ini untuk berbalik dari kesalahan kita. Sebagaimana layaknya lalang itu tidak dicabut sampai pada saat panen. Dalam bacaan pertama kita mendengar rahmat pengampunan Tuhan yang begitu besar, dan dalam Mazmur kita serukan bersama bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Kesabaran Tuhan tidak berarti Dia membiarkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kesabaran Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa betapa besar kasih Tuhan bagi kita umat manusia. Maka kalau 100 domba, satu yang hilang, Tuhan mencarinya sampai dapat. Perkara Tuhan 100 kurang 1 bukan berarti 99, tetapi hasilnya kalau 100 hilang 1, hasilnya 0, 2, 0. Berarti tidak ada. Hal yang kedua, selain bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia, mencintai kita, sehingga pengampunan itu diberikan secara terus-menerus. Yang kedua, kita harus ingat bahwa kita ibarat gandum yang tumbuh di antara lalang. Kehidupan iman bertumbuh dalam sebuah perjuangan yang terus-menerus tanpa akhir sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia. Kita bertumbuh bersama ilalang, kebaikan dan kejahatan bertumbuh bersama, ada bersama dengan kita di dunia. Maka perjuangan itu harus lebih keras ketika kita menghadapi kelemahan-kelemahan pribadi kita. Perjuangan untuk hidup, perjuangan untuk memperoleh keselamatan bukan berarti kita merampas hak hidup yang lain, bukan berarti kita harus menyakiti yang lain, bukan berarti kita harus mengalahkan yang lain, karena Tuhan membiarkan gandum dan lalang tumbuh bersama. Kita berjuang untuk hidup, untuk memperoleh keselamatan dengan kebaikan, dengan sabda yang kita dengar, kita dengungkan, kita renungkan bersama. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan kedua dan ketiga Tuhan berbicara kepada kita tentang biji sesawi dan ragi. Artinya yang kecil bisa memberi warna, yang kecil bisa menjadi besar dalam hidup. Dan Tuhan mengharapkan kita pun demikian. Kalau kita perhatikan di dalam perumpamaan, sebenarnya Tuhan memandang setiap orang yang lemah.
Tuhan memandang setiap orang yang tidak berdaya. Biji sesawi yang lemah, yang kecil, ketika dia tumbuh di dalam penyelenggaraan Tuhan, dia menjadi besar. Bahkan banyak burung bersarang berlindung padanya. Dan ragi bisa memberi warna kepada adonan, mengembangkan adonan menjadi besar. Kita dalam perjuangan siara iman kita di dunia ini, sekecil apapun talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, dan mungkin kita menyadari kelemahan-kelemahan di dalam diri kita, tetapi kita berjuang secara terus-menerus dalam penyelenggaraan Tuhan sambil meletakkan segala harapan kita kepada kekuasaan Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa pada saatnya kita akan berbuah. Semoga pribadi-pribadi kita memberi rahmat bagi orang lain yang kita jumpai. Pribadi-pribadi kita dalam semangat pertobatan karena Tuhan mengasihi kita, memberi sukacita dalam perjumpaan kita dengan orang lain. Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mulailah dengan yang baik di dalam diri kita masing-masing. Mulailah dengan yang baik di dalam keluarga kita masing-masing. Menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam rumah kita, supaya ketika kita keluar dari rumah, anak-anak kita keluar dari rumah kita, sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam iman ketika menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini. Mari kita berjuang senantiasa dalam semangat pertobatan. Tuhan memberkati.